Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Akhwati sekalian, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pemaparan tentang kuliah 7 menit yang saya ambil dari hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana judul hadis ini adalah hiduplah seperti seorang musafir atau seperti orang yang asing. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Lalu Ibnu Umar berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini merupakan nasihat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Ibnu Umar. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau memegang pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana pada saat itu beliau masih berusia remaja. Nah, jadi di sini Rasulullah menyampaikan nasihat. Yang pertama adalah memberikan nasihat kepada Ibnu Umar agar menjadi seperti orang yang asing dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang yang asing ketika dia tinggal pada satu lingkungan tertentu, tentu dia sangat ingin keluar dari keterasingan tersebut karena dia tidak merasa nyaman dengan keasingan tersebut. Nah, demikianlah Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan di dunia ini. Hendaknya kita hidup di dunia seakan-akan seperti orang asing. Kenapa? Karena sebab kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Adapun kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah akhirat kelak. Nah, dengan demikian kita tidak akan silau dengan kemewahan dunia. Kita tidak akan ada merasa hasad atau dengki atau iri bagi orang yang memiliki harta yang banyak. Nah, jadi di sini Rasulullah mengingatkan kita untuk menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan saja. Kemudian yang kedua, menjadi musafir. Nah, dalam hadis ini Rasulullah juga menyuruh Ibnu Umar untuk menjadi orang yang seperti musafir yang melakukan perjalanan ketika hidup di dunia. Nah, jadi Rasulullah menggambarkan bahwasanya dunia ini bagaikan seperti pohon. Dalam hadis lain ya, beliau menyampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini bagaikan sebuah pohon tempat beristirahat. Nah, sedangkan kita yang hidup ini merupakan seorang musafir atau seorang yang berjalan yang hanya singgah sebentar saja di bawah pohon tersebut, lalu kita meninggalkannya. Nah, demikianlah dunia ini di sisi kita. Kita tidak akan mungkin menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal untuk selamanya, karena dia hanya sebagai persinggahan saja. Adapun tempat tinggal kita selamanya yang kekal dan abadi adalah di akhirat nanti, insyaallah kelak. Nah, banyak sekali gambaran-gambaran Rasulullah SAW tentang kehidupan dunia ini. Di antaranya seperti yang Allah firmankan, mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan sementara. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat
hanyalah sedikit saja, kecuali hanyalah sedikit saja. Lalu akhwati sekalian, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan atau menyuruh kita untuk memendekkan angan-angan terhadap dunia, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jadi hendaknya kita tidak terlalu memperpanjang angan-angan kita. Maksudnya di sini bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita atau memiliki angan-angan, boleh-boleh saja, tapi maksudnya jangan terlalu panjang sehingga menjadikan kita terlalu sibuk untuk mencapai angan-angan yang bersifat keduniaan tersebut, kayak begitu. Sehingga melalaikan kita dan melupakan kita akan urusan akhirat kelak. Dan di sini juga bukan berarti kita harus meninggalkan harta dunia dan hidup dalam kemiskinan, bukan begitu juga maksudnya. Namun di sini maksudnya adalah kita meniatkan segala sesuatu itu untuk bekal akhirat. Jadi apapun yang kita miliki hendaknya kita niatkan untuk akhirat kita. Misalkan kita punya rumah, harta, kendaraan dan sebagainya, kita gunakan semuanya itu sebaik-baiknya sebagai bekal kita di akhirat nanti. Kita jadikan dunia ini hanya di tangan, tapi bukan di hati. Seperti itu maksud dari yang Rasulullah SAW sampaikan dalam suruhan untuk memendekkan angan-angan terhadap dunia. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah juga menasihati Ibnu Umar untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Idza amsayta fala tantaziris sabah. Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Ketika kamu masuk pagi hari, maka jangan sampai menunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Maka manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Jadi di sini kita dinasihati atau diperingatkan untuk tidak menunda-nunda amalan kita. Ketika ada kesempatan, ayo langsung dilaksanakan. Karena kita khawatir ya, kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita atau kapan kesempatan itu masih akan terus ada berada di sisi kita. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang mana firman ini merupakan motivasi bagi kita untuk selalu menyibukkan diri dalam kebaikan. Qala ta'ala fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kamu telah selesai melakukan sebuah amalan, maka fansab, lakukanlah yang lain. Jadi jangan sampai ada hal yang kosong dalam hidup kita ini gitu. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Wa ila rabbika farghab. Maka berserah dirilah atau berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rabbmu. Baiklah akhwati sekalian, demikianlah saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.